Melanjutkan alur cerita film Z Nation. Di sana terlihat keadaan Washington DC yang masih baik-baik saja sebelum wabah zombie menyerang dunia. Terlihat seorang bernama Henry dan Jordan menemui seorang tahanan pria yang ternyata dia adalah Citizen. Dia ditangkap akibat tuduhan spionase peretasan jaringan, di mana Jordan menawari sebuah kesepakatan kepada Citizen agar terbebas dari hukuman. Dan jika Citizen Z terbukti bersalah, maka dia akan dipenjara seumur hidup. Namun Citizen Z tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Setelahnya Jordan meninggalkan ruangan. Selanjutnya seorang pria bernama Henry menawarkan Citizen untuk bergabung ke bagian Intel, dan pekerjaan Citizen ini sangat rahasia dan berbahaya. Ia lalu memberikan sebuah kertas yang bertuliskan zombie. Kembali ke masa sekarang, terlihat Citizen yang tidak bisa mengakses jaringan internet. Dia sadar jika laptopnya sedang diretas oleh pihak lain. Sementara itu, tim Warren harus mengalami masalah akibat mobil mereka mogok. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali ke California. Kembali ke masa lalu Warren yang merupakan seorang letnan pengawal. Waktu itu ia dikejutkan suara ambulan yang bertabrakan. Ketika Warren mengeceknya, ia terkejut melihat mayat yang bergerak-gerak di dalam ambulans itu. Tak disangka orang itu adalah zombie. Warren masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Namun ketika Warren masuk ke markas, ia terkejut melihat semua rekan-rekannya telah berubah menjadi zombie. Beralih ke masa lalu Doc, dirinya adalah seorang konselor yang sering mengkonsumsi narkoboy. Di sana terlihat Doc yang bekerja dengan pasiennya bernama Larry. Mendadak seorang pasien bernama Bernie mengamuk. Beruntung Doc datang dan bisa menenangkannya. Ketika Doc kembali ke ruangannya, ia terkejut pasiennya sedang disantap oleh zombie. Akhirnya terjadi kekacauan di tempat itu karena banyaknya zombie yang mulai menyerang. Sementara itu kita diperlihatkan masa lalu Carver yang menonton pertandingan hoki, dan salah satu pemainnya adalah Thompson. Di sana Thompson terlibat perkelahian dengan pemain lain bernama Billy. Hingga mereka dikejutkan dengan beberapa zombie mulai berdatangan, membuat suasana menjadi kacau. Thompson begitu kewalahan menghadapi para zombie yang ada. Beruntung Carver datang dan menyelamatkannya. Setelahnya Thompson dan Carver mencoba menyelamatkan diri dari gedung tersebut, dan akhirnya Thompson dan Carver berkenalan. Sedangkan masa lalu Tenki ketika dirinya pulang dari memancing di sungai, ia dikejutkan bertemu zombie. Karena Tenki belum tahu tentang zombie, maka ia penasaran dan mencoba menolong mereka. Tenki yang ketakutan melihat para zombie yang mengejarnya. Ia pun lari menjauh, namun tak sengaja menabrak pohon. Hal itu membuat para zombie kehilangan jejaknya. Tenki yang terbangun lalu berteriak memanggil ayahnya, membuat para zombie berdatangan kembali. Beruntung ayah Tenki datang dan menyelamatkannya. Tenki lalu membawa senjata di salah satu zombie, sedangkan masa lalu Javier terlihat dirinya sedih atas kematian istri dan anak. Tiba-tiba ia mendengar suara dari peti istrinya. Mendadak seorang temannya sudah menjadi zombie dan menyerang Javier. Beruntung ia berhasil menghabisinya. Bahkan istri dan anaknya sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat hatinya hancur lebur. Terakhir kita akan diperlihatkan masa lalu Murphy yang sedang bermain bersama tahanan lainnya. Ia ditangkap karena kasus penipuan. Di sana dua orang napi bertarung dan salah satunya tewas. Seketika napi itu berubah menjadi zombie dan menimbulkan kerusuhan di penjara.
Kembali ke masa sekarang, terlihat Citizen yang mencari orang yang telah meretas jaringannya. Akhirnya ia menemukan sebuah server yang terhubung dengan seseorang. Ternyata orang itu telah memanfaatkannya selama ini untuk mengawasi Murphy. Sementara itu tim Warren sampai di sebuah restoran. Warren dan Xavier mengecek kondisi restoran itu, sementara yang lain akan menunggu di luar. Ketika mereka berdua masuk ke dalam restoran, mereka bertemu seorang wanita pemilik restoran itu. Tak disangka wanita itu menyembunyikan senjata di mejanya. Di lain sisi, Citizen membakar semua berkas tentang misi pengantaran Murphy. Di sana ia menyesal tidak bisa menghubungi tim Warren karena koordinat yang ia berikan salah. Setelahnya ia pergi bersama anjingnya meninggalkan markas. Kembali kepada tim Warren yang mengajak rekannya untuk masuk ke restoran tersebut. Di sana Murphy menyamar menjadi seorang perempuan. Ketika di restoran, wanita itu bertanya kenapa kelompok Warren datang ke California. Sedangkan di luar, kelompok bersenjata terlihat mulai masuk ke restoran itu mencari Murphy. Kelompok itu membawa satu zombie yang mereka anggap sebagai Murphy. Di sana mereka merayakan penemuan besar itu. Salah satu anggota kelompok itu menggoda Murphy yang ia kira seorang perempuan. Namun ia melihat keanehan ketika zombie yang mereka bawa mengikuti gerakan Murphy yang menyamar. Akhirnya mereka tahu jika itu adalah Murphy dan mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Murphy mengendalikan zombie untuk menyerang mereka. Alhasil tim Warren berhasil menghabisi para zombie yang ada. Namun tim Warren ditodongkan senjata oleh wanita pemilik restoran. Tak disangka baku tembak tadi melukai Tenki. Wanita tadi lalu meminta bantuan kepada Dr. Morse dan Jenderal. Tak disangka mereka bersembunyi di dalam kapal selam. Setelahnya mereka membawa Murphy ke kapal selam untuk melakukan penelitian, sedangkan Tenki akan diobati. Di sana Warren meminta agar Murphy diperlakukan dengan baik. Hey, I helped on you. Akhirnya mereka berpisah satu sama lain. Sebelum tim Warren pergi meninggalkan tempat itu, mereka menguburkan mayat kelompok tadi. Mendadak kelompok Zero Cartel datang dan mulai menyerang mereka. Beruntung tim Warren dibantu oleh wanita pemilik restoran. Di sana sang ratu senang karena berkat bantuan Dr. Kurian mereka berhasil menemui koordinat tim Warren. No, Cero. Neil Murphy. Well, my hat's off to you, head doctor. Wanita pemilik restoran lalu mengeluarkan senjata yang ia simpan. Setelahnya terlihat sang ratu memberikan kesempatan agar tim Warren memberikan Murphy kepadanya. Namun Warren berkata jika Murphy sudah tak ada di sana. Alhasil terjadi baku tembak yang hebat di tempat itu. Sementara itu Murphy berada di kapal selam. Ia bertemu dengan awak kapal selam yang bermata biru. Di sana Murphy bertanya mereka bekerja kepada siapa karena pemerintah dunia sudah runtuh. Mereka memberitahu jika mereka bekerja untuk Zona, sebuah wilayah yang diciptakan oleh pemimpin visioner dan para pengusaha. Setelah menjelaskan tentang Zona, Murphy lalu dibawa untuk diperiksa. Di sana Murphy bertanya tentang mata kru kapal. Tak disangka itu adalah efek samping dari vaksin awal. Bahkan seluruh orang yang ada di Zona telah diberikan vaksin tersebut. Namun Dr. Morse tidak divaksin karena ia sangat sibuk sampai saat ini. Murphy akhirnya curiga dengan Dr. Morse yang menganggapnya tidak jauh beda dengan Dr. Kurian. Di sisi lain pemilik restoran terkena tembakan dan merubahnya menjadi zombie. Sementara itu Carver sedang melawan pengawal ratu. Beruntung Warren berhasil menyelamatkannya. Setelahnya Warren berkelahi dan akhirnya Warren kewalahan dan sang ratu hendak menusuknya. Tiba-tiba saja Alvarez menusuk sang ratu. Di sana Xavier menodongkan senjatanya ke Alvarez. Alvarez menjelaskan jika dirinya berjuang untuk tetap hidup
agar ia bisa meminta maaf kepada Javier, dan ia rela dibunuh Javier jika itu bisa membayar kesalahannya yang dulu. Akhirnya Warren dan yang lain meninggalkan mereka berdua. Setelahnya mereka terkejut melihat Alvarez yang keluar sendirian, dan di sana Javier telah mengikhlaskan kepergian istri dan anaknya. Ia tidak ikut lagi bersama Warren dan tim karena menganggap misi mereka mengantarkan Murphy telah usai. Di kapal selam, sesuatu sedang terjadi membuat Tenki melepaskan infusnya. Kembali kepada tim Warren yang ditumpangi Alvarez menuju ke pantai. Sesampainya di pantai, mereka terkejut melihat kapal selam yang terbakar. Di sana terlihat sebuah kapal bot keluar dan Murphy telah mengendalikan Dr. Morse dan beberapa pasukannya. Sementara Tenki tidak ada di kapal itu. Mendadak beberapa tentara asing datang ke sana, sedangkan Javier akhirnya memutuskan pergi menyusul tim Warren. Scene beralih memperlihatkan Citizen yang membeku. Di sana terlihat seseorang yang mendatanginya. Sementara itu terlihat Lucy yang semakin bertumbuh bersama zombie yang mengasuhnya. Scene memperlihatkan masa lalu sebelum Cassandra mati. Di sini diperlihatkan seorang pria yang dipanggil The Man sedang menghubungi seseorang. Setelahnya ia melihat tahanan miliknya yang berada di sebuah kontainer. Tak lama kemudian ia menemui seorang dokter yang bernama Trailer. Namun penghuni camp tidak ingin menyerahkan dokter itu. Penghuni camp tahu jika The Man orang yang jahat, karena selama ini orang yang diambilnya tak pernah kembali. Mendadak satu zombie ia lumpuhkan. Dirinya menangkap zombie itu untuk dimanfaatkan. Di sana terlihat seorang anak kecil penghuni camp yang menyerang The Man. Sayangnya bocil itu malah ditangkap The Man dan mengancam akan membunuhnya jika dokter Trailer tidak segera menemuinya. Anak kecil itu tersadar dan terkejut melihat zombie di depannya. Beruntung ia berhasil kabur dari bagasi tanpa diketahui The Man. Setelahnya ia berlari dan bertemu dengan Tenki. Di sana terlihat Cassandra yang masih hidup dan Lucy masih bayi. Terlihat tim Warren menghabisi para zombie yang berdatangan. Setelah membunuh para zombie, anak itu memberitahu jika The Man akan menghabisi penghuni camp. Warren dan timnya tidak peduli karena ia tidak tahu menahu tentang masalah bocil tersebut. Tiba-tiba anak itu mengambil senjata Tenki. Ketika Tenki mengejarnya, seorang wanita menghajarnya. Tenki bahkan dikeroyok oleh bocil tadi dan wanita tersebut. Beruntung tim Warren datang dan melerai mereka. Di sana wanita itu menjelaskan jika The Man mengincar dokter yang ada di camp mereka. Namun penghuni camp melindungi dokter karena mereka tahu jika The Man selalu membunuh orang yang ia bawa. Dan jika Dr. Trailer tidak mendatangi The Man, ia mengancam akan membunuh anak itu. Akhirnya tim Warren memutuskan membawa anak itu kembali ke campnya. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan Dr. Trailer. Dr. Trailer meminta Warren untuk mengajari penghuni camp dalam bertempur. Sebagai imbalannya, tim Warren akan diberi kendaraan dan makanan. Di lain sisi, Tenki berbincang dengan wanita tadi yang dipanggil Red, di mana bocil tadi hidup sebatang kara dan akhirnya ia temukan. Ia mengasuhnya layaknya adik sendiri. Tiba-tiba saja The Man datang kembali membawa mayat penghuni camp yang ia bunuh. Di sana ia memaksa mereka memberikan Dr. Trailer. Warren dan yang lain tidak akan memberikannya dengan mudah. Alhasil The Man mengancam akan membawa pasukan setelah ia kembali lagi. Setelahnya Warren bertanya kenapa The Man tertarik dengan Dr. Trailer. Namun Dr. Trailer juga tidak mengerti tentang hal itu. Namun di sana ia memiliki lab kecil untuk membuat vaksin. Mungkin The Man ingin membawa Dr. Trailer untuk membuat vaksin dari virus zombie. Setelahnya Warren mulai melatih penghuni camp dalam bertempur. Sedangkan Murphy merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam camp tersebut. Ia meminta Cassandra untuk menjaga Lucy, sedangkan ia mencari keanehan tersebut. Di dalam sebuah ruangan, Murphy melihat beberapa makhluk mengerikan di sana. Ia seperti mengerti perasaan dan perkataan dari makhluk itu. Di sana makhluk itu meminta Murphy membunuhnya.
karena ia kesakitan selama ini. Tiba-tiba Dr. Tyler dan Warren datang ke sana, di mana Murphy menjelaskan semua yang terjadi dan memberitahu jika makhluk itu bernama Sarah. Dr. Tyler pun terkejut mendengarnya. Setelahnya Dr. Tyler menjelaskan apa yang selama ini terjadi. Dokter memberitahu jika Sarah adalah manusia, namun dirinya terjebak di dalam tubuh makhluk itu. Pada waktu Sarah menemukan sebuah jamur yang bisa mengendalikan virus zombie, sayangnya lab itu diserang zombie dan meledak. Bahkan jamur yang mereka temukan mulai masuk ke dalam tubuh para ilmuwan dan mengubah mereka menjadi makhluk yang sebelumnya mereka temui. Akhirnya dokter mengurung mereka di tempat itu. Ia senantiasa memberikan mereka makan meski hatinya tidak tega melihat mereka menderita di sana. Terlihat Warren memberikan perintah kepada Tenki untuk bersiaga. Setelah mereka berpencar, Warren melihat The Man sendirian. Dirinya diam-diam untuk membunuh The Man. Sayangnya ia terkena jebakan dari The Man. Keesokannya terlihat Carver yang menemukan senjata Warren. Di sana ia berasumsi jika Warren dalam bahaya. Namun mereka akan tetap menjalankan rencana Warren sebelumnya. Di sana terlihat bocil bernama Terris pergi ke suatu tempat, sedangkan The Man mengambil kain slayer milik Warren untuk diperlihatkan kepada timnya. Ia meminta anak buahnya untuk menjaga Warren sementara ia pergi menuju ke camp. Sesampainya di camp, The Man menunjukkan kain slayer milik Warren. Doug tidak percaya jika Warren tertangkap. The Man lantas meminta anak buahnya memberikan walkie-talkie-nya kepada Warren. Tiba-tiba saja anak buahnya diserang oleh Terris dan ia melepaskan Warren. Di sana Warren menjawab bahwa anak buahnya telah mati. Akhirnya The Man melepaskan semua zombie yang ia bawa. Tim Warren berperang melawan para zombie yang berdatangan. Sedangkan Terris dan Warren akhirnya telah sampai kembali. Mereka bersama Tenki dikejar beberapa zombie. Beruntung mereka sampai di tempat yang aman. Setelahnya terlihat The Man yang mengeluarkan beberapa zombie yang kepalanya dilapisi besi. Hal itu membuat tim Warren kesulitan mengalahkan zombie tersebut. Akhirnya Carver mengeluarkan senjata pamungkas mereka, yaitu meriam buatan. Awalnya para zombie berhasil dikalahkan. Namun The Man turun tangan melepaskan para zombie dari rantai yang mengikat mereka. Alhasil para zombie semakin bebas berkeliaran. Di dalam gedung, Murphy dan Dr. Tyler berlindung di sana dengan pakaian khusus mereka. Sementara Sarah membantu melawan para zombie yang berdatangan. Sedangkan Terris menembakkan sebuah gear ke tubuh The Man. Namun terlihat The Man seperti tidak merasakan apapun. Tenki lalu mengajak Terris pergi bersembunyi ke dalam gedung. Di sana mereka diserang penghuni camp yang telah menjadi zombie. Setelahnya mereka pergi dari sana. Tak lama kemudian The Man masuk ke sana dan melihat zombie yang dibunuh Tenki. Ia mengambil baju khusus itu dan perekat yang ada di tempat itu. Sementara itu Sarah akhirnya sekarat setelah terluka parah. Dr. Tyler membunuhnya karena tak ingin melihat istrinya menderita. Tiba-tiba saja The Man menjebol tembok dan datang ke sana. Ia tidak ingin berurusan dengan Murphy dan hanya ingin membawa Dr. Tyler pergi dari sana. Akhirnya The Man berhasil membawa dokter dengan Murphy yang hanya dia mematung. Sementara itu tim Warren masih berjuang melawan para zombie yang berdatangan. Sedangkan Tenki dan Terris terkepung oleh banyaknya zombie.
Sementara itu, tim Warren berhasil keluar dari gedung itu dan Murphy memberitahu jika Dr. Tyler telah dibawa The Man. Di sana Tenki datang menemui mereka. Sayangnya Terris tidak berhasil ia selamatkan. Red kesal dengan Tenki dan kembali mencari keberadaan Terris. Sementara Cassandra menghentikan Tenki yang hendak mengejarnya. Dr. Tyler dibawa ke sebuah tempat yang indah dengan para penghuninya yang bersenang-senang. Tempat itu bernama Zona. Dan film pun bersambung.